Missing someone, missing someone, missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napa Sadewa dengan NRP 502601036 dari kelompok B5 ingin mempresentasikan tentang wiki kami yaitu DSS Deliver Service Support, khususnya DSS 01 yaitu Manage Operation. Jadi di sini bertujuan untuk mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan TI internal dan outsourcing, termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. DSS 01 bertujuan untuk memberikan hasil layanan operasional TI sesuai rencana. Terus IT related goals-nya, pertama, risiko bisnis terkait TI yang dikelola. Yang kedua, pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI. Terus ada proses goals-nya, kegiatan operasional dilakukan sesuai kebutuhan dan terjadwal. Operasi dipantau, diukur, dilaporkan, dan diperbaiki. Berikutnya ada RACI chart-nya, bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama ada seperti ini. Nah ya, yang pertama ada DSS 0101 yaitu Perform Operational Procedures, memelihara dan melaksanakan prosedur operasional dan tugas operasional secara andal dan konsisten. Inputnya berupa rencana operasi dan penggunaan, outputnya yaitu jadwal operasional dan log cadangan. Aktivitasnya yang pertama, mengembangkan dan memelihara prosedur operasional dan kegiatan terkait untuk mendukung semua layanan yang diberikan. Yang kedua, menjaga jadwal kegiatan operasional, melakukan kegiatan, dan mengelola kinerja serta keluaran dari kegiatan yang dijadwalkan. Yang ketiga, verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, memberikan output sesuai dengan persyaratan perusahaan, mendukung kebutuhan pengulangan dan prosesan ulang, dan juga pastikan bahwa pengguna menerima output yang tepat dengan cara yang aman dan tepat waktu. Berikutnya, pastikan bahwa standar keamanan yang berlaku terpenuhi untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran data dengan cara yang memenuhi tujuan perusahaan, kebijakan keamanan, dan persyaratan peraturan perusahaan. Yang kelima, jadwalkan, ambil, dan catat cadangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Berikutnya ada DSS 0102 yaitu Manage or Source IT Services, kelola pengoperasian layanan TI yang dialihdayakan ke menjaga perlindungan informasi perusahaan dan keandalan menyampaikan pelayanan. Inputnya berupa OLAS dan SLA dan serta rencana operasi dan penggunaan. Outputnya berupa rencana jaminan independen. Aktivitasnya yang pertama, memastikan bahwa persyaratan perusahaan untuk keamanan proses informasi dipatuhi sesuai dengan kontrak dan SLA dengan pihak ketiga yang menyelenggarakan atau menyediakan layanan. Yang kedua, memastikan bahwa bisnis operasional perusahaan dan persyaratan pemrosesan TI dan prioritas untuk pemberian layanan dipatuhi sesuai dengan kontrak dan SLA dengan pihak ketiga yang menyelenggarakan atau menyediakan layanan. Berikutnya, mengintegrasikan proses manajemen TI internal yang kritis dengan penyedia layanan outsourcing yang mencakup misalnya perencanaan kinerja dan kapasitas, manajemen perubahan, manajemen konfigurasi, permintaan layanan dan manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen keamanan, kontinuitas bisnis, dan pemantauan kinerja proses serta pelaporan. Yang keempat, rencanakan audit independen dan jaminan lingkungan operasional penyedia outsourcing untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan yang disepakati sedang ditayangi dengan layak. Berikutnya DSS 0103 yaitu Monitor IT Infrastructure, memantau infrastruktur TI dan acara terkait, menyampaikan informasi kronologis yang cukup dalam log operasi untuk memungkinkan rekonstruksi, peninjauan, dan pemeriksaan dari urutan waktu operasi, serta kegiatan lainnya di sekitar operasi yang mendukung. Inputnya berupa definisi pelayanan, outputnya berupa aturan pemantauan aset dan kondisi kegiatan, log kegiatan, dan tiket insiden. Aktivitasnya pertama, mencatat peristiwa, mengidentifikasi tingkat informasi yang akan direkam berdasarkan pertimbangan risiko dan kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi dan mempertahankan daftar aset infrastruktur yang perlu dipantau berdasarkan kekritisan layanan dan hubungan antara konfigurasi barang dan jasa yang bergantung padanya. Yang ketiga, tetapkan dan terapkan aturan yang mengidentifikasi dan mencatat batasan pelanggaran dan kondisi peristiwa. Lalu, temukan keseimbangan antara menghasilkan peristiwa kecil dan peristiwa penting sehingga log peristiwa tidak dipenuhi dengan informasi yang tidak perlu. Berikutnya, buat log peristiwa dan simpan selama periode yang sesuai untuk membantu penyelidikan di masa mendatang. Yang kelima, menetapkan prosedur untuk memantau log peristiwa dan melakukan peninjauan rutin. Dan yang terakhir, memastikan bahwa tiket insiden dibuat tepat waktu saat pemantauan mengidentifikasi penyimpangan dari batasan yang telah ditentukan. Berikutnya ada DSS 0104 yaitu Manage the Environment, pertahankan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan, pasang peralatan dan perangkat khusus untuk memantau dan mengendalikan lingkungan. Inputnya tidak ada, output ada dua, yaitu kebijakan lingkungan serta laporan kebijakan asuransi. Aktivitasnya antara lain, identifikasi bencana alam dan buatan manusia yang mungkin terjadi di area di mana fasilitas TI berada, menilai efek potensial pada fasilitas TI,
Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana peralatan IT atau TI, termasuk peralatan mobile dan offsite, dilindungi dari ancaman lingkungan. Pastikan bahwa kebijakan membatasi atau tidak makan, minum, merokok di area sensitif, dan melarang penyimpanan alat tulis atau perlengkapan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran di dalam ruang komputer. Yang ketiga, menempatkan dan membangun fasilitas TI untuk meminimalkan dan mengurangi kerentanan terhadap ancaman lingkungan. Yang berikutnya, secara teratur memantau dan memelihara perangkat yang secara proaktif mendeteksi ancaman lingkungan, misalnya api, air, asap, kelembapan. Berikutnya, tanggapi alarm lingkungan dan pemberitahuan lainnya. Dokumen dan prosedur pengujian yang harus mencakup prioritas alarm dan kontak otoritas tanggap darurat setempat, serta melatih personel dalam prosedur ini. Berikutnya, bandingkan langkah-langkah dan rencana kontingensi terhadap persyaratan kebijakan asuransi dan hasil laporan. Atasi poin ketidakpatuhan tersebut dengan tepat waktu. Berikutnya, pastikan bahwa ada situs TI yang dibangun dan dirancang untuk meminimalkan dampak risiko lingkungan, misalnya pencurian, udara, api, asap, air, getaran, teror, vandalisme, bahan kimia, dan bahan peledak. Pertimbangan juga zona keamanan tertentu dan atau sel tahanan api, semisal menempatkan lingkungan atau server produksi dan pengembangan jauh dari satu server ke server lainnya. Berikutnya, menjaga situs TI dan ruangan server tetap bersih dan dalam kondisi aman setiap saat, yaitu tidak berantakan, tidak ada kertas atau kotak kardus, tidak ada tempat sampah yang terisi, tidak ada bahan kimia atau bahan yang mudah terbakar. Yang terakhir, DSS 0105, yaitu Manage Facilities, mengelola fasilitas termasuk listrik dan komunikasi peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teknis dan persyaratan bisnis, spesifikasi vendor, serta pendahuluan kesehatan dan keselamatan. Inputnya tidak ada, outputnya ada dua, yaitu laporan penilaian fasilitas dan kesadaran akan kesehatan dan keamanan. Aktivitasnya antara lain, pertama, memeriksa persyaratan fasilitas TI untuk perlindungan terhadap fluktuasi dan pemadaman listrik bersama dengan persyaratan perencanaan kesinambungan bisnis lainnya. Pengadaan peralatan pasokan tak terputus yang sesuai, misalnya baterai, generator, untuk mendukung perencanaan kesinambungan bisnis. Yang kedua, secara teratur menguji mekanisme jatuh daya yang tidak pernah terputus dan memastikan bahwa daya dapat dialihkan ke jatuh daya tanpa pengaruh yang signifikan pada operasi bisnis. Yang berikutnya, pastikan bahwa fasilitas yang menampung sistem TI memiliki lebih dari satu sumber untuk utilitas yang bergantung, misalnya listrik, telekomunikasi, air, dan gas. Pisahkan juga pintu masuk fisik setiap utilitas. Yang keempat, konfirmasikan bahwa pemasangan kabel eksternal ke situs TI terletak di bawah tanah atau memiliki perlindungan alternatif yang sesuai. Tentukan juga bahwa pemasangan kabel di dalam situs TI terletak dalam saluran aman dan lemari kabel memiliki akses terbatas untuk personal yang berwenang. Lindungi juga kabel dengan benar dari kerusakan yang disebabkan oleh api, asap, air, intersepsi, dan interferensi. Kelima, pastikan bahwa pemasangan kabel dan bola fisik seperti data dan telepon terstruktur dan terorganisir. Struktur kabel dan saluran harus didokumentasikan, misalnya rencana blueprint pembangunan dan diagram pengkabelan, wiring diagram. Berikutnya, menganalisis ketersediaan tinggi pengelompokan fasilitas untuk persyaratan redundansi dan failover pengkabelan eksternal dan internal. Pastikan juga bahwa situs dan fasilitas TI terus mematuhi undang-undang, peraturan, pedoman, dan spesifikasi vendor tentang kesehatan dan keselamatan yang relevan. Berikutnya, mendidik personel secara teratur tentang undang-undang kesehatan dan keselamatan, peraturan dan pedoman yang relevan, mendidik personel tentang latihan kebakaran dan penyelamatan untuk memastikan pengetahuan dan tindakan yang diambil jika terjadi kebakaran atau insiden serupa. Berikutnya, merekam, memantau, mengelola, dan menyelesaikan insiden fasilitas sejalan dengan proses manajemen insiden TI. Membuat laporan yang tersedia tentang insiden fasilitas di mana pengungkapan diperlukan dalam undang-undang dan peraturan. Berikutnya, pastikan juga bahwa situs dan peralatan TI dipelihara sesuai dengan interval service dan spesifikasi yang direkomendasikan pemasok. Pemeliharaan harus dilakukan hanya oleh satu personel yang berwenang. Terakhir, menganalisis perubahan fisik pada situs atau bangunan TI untuk menilai kembali resiko lingkungan, misalnya kerusakan akibat kebakaran atau air. Laporkan juga hasil analisis ini ke manajemen kelangsungan bisnis dan fasilitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.